Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali wabarakatuh. lagi di channel Al-Husaini Media Center dalam program Roha edisi spesial Ramadan. Dan kita sudah pertemuan yang kedua. Insya Allah kita akan ngaji langsung ya bersama Habib Bagir ya di dalam kitab Faidul Mukhtaroh di bab puasa yang kalau pada punya kitab ya. Insya Allah kita dibuka di halaman 446. Ya, di sini Dzikrul Ramadan. Ya, di pasal yang pertama, ya, Bib, saya baca Bib ya. Boleh. Fadhal, silakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan minal yumn wal barakah latamannau an yakuna haulan kamilan." Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah. Terima kasih Habib Hussein sudah memberikan kesempatan buat saya untuk bertemu kembali di studio Al-Husaini Media Center. Mudah-mudahan kita semua dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk pada pembahasan Dzikrul Ramadan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Yang pertama yang barusan dibacakan oleh Akhinal Mahbub Habib Hussein, di situ Nabi SAW mengatakan, "Lau ya'lamin nas ma fi Ramadan." Andai saja manusia itu mereka tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan. Minal yumni wal barakah. Daripada apa? Daripada anugerah yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Daripada keberkahan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Khusus di bulan Ramadan. La tamannau ayyakuna haulan kamilan. Itu manusia seandainya tahu seberapa banyak berkah, seberapa banyak rahmat, seberapa banyak anugerah yang Allah turunkan di bulan Ramadan, niscaya kita semua ini akan berangan-angan, bercita-cita andai saja Ramadan itu 1 tahun penuh. Saking aja karena kita nggak tahu betapa besarnya kehormatan, keberkahan, anugerah yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Akhirnya kita masuk bulan Ramadan udah buru-buru pengen lebaran. Udah buru-buru pengen hari raya. Lah sampai sekarang saya kalau masuk ke toko-toko, saya masuk ke supermarket, itu yang udah dipajang parsel-parsel tulisannya bukan selamat menunaikan ibadah puasa. Tapi tulisannya selamat hari raya. Hari raya lah, puasanya belum, udah pengen hari raya. Baru puasa Minggu, Senin udah pengen lebaran. Itu dikarenakan kita semua nggak tahu betapa besarnya rahmat yang Allah Subhanahu wa taala, bonus obral yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan Ramadan. Makanya pantas dan tepat seandainya orang-orang dulu, orang-orang saleh itu kalau sudah mau masuk bulan Ramadan, mereka siap-siapnya bukan kayak kita, seminggu 2 minggu sebelum Ramadan. 6 bulan sebelum bulan Ramadan, dari mulai setelah lebaran itu udah siap-siap buat ngadepin bulan Ramadan lagi. Masya Allah. Saking bulan Ramadan itu ditunggu-tunggu sama mereka. Salah satunya itu Bib diceritakan Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir. Beliau kalau sudah pengen masuk bulan Ramadan, tuh anak-anaknya sama istrinya dikumpulin. Dikumpulin sama beliau, ditanya satu persatu, diambil sumpah. Ayo nak, ayo Umi, sumpah. Amalan apa, ibadah apa yang kalian ingin tambahkan untuk nanti masuk bulan Ramadan? Satu persatu ngasih tahu ibadahnya. Satu persatu ngasih tahu ketaatannya. Dari mulai ibunya. Anaknya mau nambah sholat sunnah witir yang biasa 3, dia pengen jalanin 11. Anaknya yang biasa sehari sedekah 100.000 misalkan, dia pengen di bulan Ramadan sehari 500.000. Satu persatu semuanya menyampaikan amal ibadah yang ingin mereka dilakukan di bulan Ramadan, tambahkan. Sampai selesai anak-anaknya semua, tiba-tiba Habib Abdullah nangis. Habib Abdullah menangis, anak-anaknya terheran. Habib, kenapa menangis? Abah, kenapa nangis? Abahnya bilang, kalian enak, mau masuk bulan Ramadan, kalian pada nambahin amal ibadah. Abah dari bulan Ramadan kemarin, sampai sekarang mau masuk bulan Ramadan lagi, Abah mau tambahin amal soleh, Abah udah nggak punya slot. Udah nggak punya waktu buat amal ibadah tambahin. Jadi seluruh waktunya di satu hari itu penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang-orang soleh dulu. Karena mereka tahu
lihat perhatiannya, lihat hirisnya mereka, semangatnya mereka di dalam ibadah. Dikumpulin anak-anaknya. Seperti ini yang harus kita contoh untuk menghadapi bulan Ramadan, untuk mengisi di bulan Ramadan. Bicara kumpul sama anak istri nonton sinetron sih udah sering gitu. Iya. Sama anak istri kita makan bareng udah sering. Nah. Sama anak istri kita healing jalan-jalan udah sering. Nah. Tapi seringkah kita duduk sama anak istri kita baca Al-Quran? Nah. Seringkah kita duduk sama anak istri kita tadarus? Nah. Mengkaji satu ilmu, mengkaji satu hadis atau tafsir. Nah. Bermuhasabah satu sama lain. Nah. Tanya satu sama lain bagaimana hubungan kita dengan Allah. Sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sudah diterapkan belum di dalam keluarga kita. Nah. Itulah Ramadan yang seharusnya kita makmurkan, kita isi bulan Ramadan itu dengan seperti itu. Kita ambil contoh. Makanya Nabi SAW bilang, coba mereka tahu apa yang ada di bulan Ramadan. Bukan sebulan mereka minta Ramadan. Mereka akan minta 1 tahun kalau bisa. 12 bulan isinya. Semuanya Ramadan. Jadi sebab mungkin kita kurang perhatian, ya, itu mungkin semuanya kepada bulan Ramadan itu mungkin semuanya karena kebodohan kita, Beb, ya. Kebodohan kita, betul. Kebodohan kita kagak ngaji, belajar, ya, hadis-hadis Al-Quran atau magola daripada alim ulama tentang bagaimana mulianya bulan Ramadan, sehingga datang bulan Ramadan biasa aja. Kita nganggep bulan Ramadan sama aja kayak bulan-bulan yang lain. Betul. Apalagi tadi antum sampaikan, ya, kacau juga, ya. Baru masuk bulan Ramadan di supermarket, ya, yang dipajang-pajang udah selamat hari raya. Parsel-parsel buat hari raya. Bukan buat bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Padahal yang harus kita tunggu bulan Ramadan, ya, Beb? Betul, betul sekali. Bukan lebarannya. Jadi subhanallah ceritanya Habib Abdullah bin Tahir. Abdullah bin Husain bin Tahir. Ya. Sayyidina Umar Sayyidina Umar bin Khattab. Iya. Kalau udah masuk malam tarawih pertama, yang besoknya puasa pertama, kan sebelumnya tarawih malamnya. Iya. Itu sambil jalan ke masjid, Sayyidina Umar teriak-teriak sekota Madinah bilang, marhaban bimutahhirina minadz-dzunub, marhaban bimutahhirina minadz-dzunub. Teriak-teriak, selamat datang, ahlan wa sahlan. Wahai seseorang yang menghapuskan dosa kami. Wahai seseorang yang meleburkan dosa kami. Apa yang dimaksud sama Sayyidina Umar? Ramadan. Jadi Sayyidina Umar kalau udah mau masuk bulan Ramadan teriak-teriak. Jadi tercium bau surga di ciuman mereka. Ya Allah, ini bau surga nih Ramadan. Makanya orang kalau misalkan hatinya bersih, orang kalau hatinya nggak banyak penyakit hati, nggak ada iri dengki, nggak ada ujub, nggak ada bangga diri, sombong dan lain sebagainya. Masuk bulan Ramadan, suasana hatinya itu akan lain dengan suasana hati ketika di luar bulan Ramadan. Buktinya apa? Orang kalau hatinya tenang, hatinya bersih, mau masuk bulan Ramadan, dia mau ribut sama istrinya biasa, bangun tidur ribut, ini bangun tidur sahur dia mau ribut, dia pikir 2 kali. Ya Allah, ini bulan puasa, masa iya gue masih ribut juga. Dia begitu masuk bulan Ramadan, yang biasa dia masuk ke kantor, ketemu rekan kerjanya, dia debat, dia bicara ribut, pokoknya suka ribut, suka ini. Begitu masuk bulan Ramadan, udah sekarang stop dulu, lagi bulan puasa. Itu perasaan itu saja sudah menjadi bukti buat kita. Yang hati kita kotor aja, yang hati kita banyak dosanya, kita masih bisa ngerasain hawa bulan Ramadan. Nah, bagaimana dengan orang-orang saleh? Hatinya bersih mereka. Hatinya bersih. Makanya tuh balik lagi ke hadis Nabi tadi. Pantes kalau misalkan Nabi bilang kita bakalan pengen 1 tahun penuh itu bulan Ramadan. Karena emang nikmat bulan Ramadan itu. Nikmat sekali bulan Ramadan. Yang ibadah kita jadi teratur. Kemudian hawa nafsu kita jadi terdidik. Orang kan kalau lapar mau ribut, mau buat maksiat, mau jalan-jalan juga kan mau berantem males. Hawa nafsunya memang dididik sama Allah. Nah, rugi kalau misalkan hawa nafsu kita sudah rendah, sudah tidak seliar biasanya di luar bulan Ramadan. Masa ya kita nggak mau isi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa bulan Ramadan ini kalau kita ngaji, belajar, memiliki daripada pengetahuan tentang bulan Ramadan. Betul. Lanjut. Kita lanjut. Kita di nomor 3. Hukiya an ba'di ahlil ilim annahu qala kana indana rajulun ismuhu Muhammad
wa kana la yusalli ila qita'an. Fa idza dakhala sahru Ramadan zayyana nafsahu bisiyab al-fakhirah wat-tib wa yasumu wa yusalli wa yaqdi ma fatahu. Fa qultu lahu fi dzalik fa qala hadza sahrut taubah war rahmah wal barakah. Asallahu an yatazawaza anni bi fadli. Famata fara'aituhu fil manam fa qultu lahu ma fa'alallahu bik. Qala ghafarallahu li ajli hurmati sahri Ramadan. Gimana? Masya Allah, subhanallah ya. Di situ di dalam kitab Irsyadul Ibad. Nah. Ini dikutip oleh pengarang Al-Habib Ali bin Hasan Baharun. Beliau mengutip cerita tentang bagaimana hebatnya orang yang menghormati bulan Ramadan. Nah. Di dalam kitab Irsyadul Ibad itu diceritakan seorang ulama menceritakan cerita ini, mengatakan ada di kampung kami seseorang yang namanya Muhammad. Di kampung kami ada seseorang yang namanya Muhammad. Ini Muhammad katanya. Dia sehari-harinya kalau di luar bulan Ramadan, jangan lagi buat amal sunnah. Nah. Sholat aja gitoan katanya. Nadir. Sholatnya aja sedikit. Apa tuh, Bib? Oh, jarang-jarang. Jarang-jarang. Bolong-bolong. Bolong-bolong yang nanti zuhur sholat, terus 2-3 hari lagi baru ketemu sholat lagi. Atau yang sekarang kita biasa lihat sholatnya hari Jumat doang, pas Jumatan nongol, kalau yang lain kagak pernah sholat. Kagak sholat. Ini Muhammad kerjaannya begitu. Nah. Setiap hari dia sholat, males. Iya. Jadi kalau udah sholatnya aja males, nggak mungkin deh tuh si Muhammad, qobliyahnya dia perhatian, nggak mungkin. Witirnya nggak mungkin, sholat tasbihnya, sholat fajarnya nggak mungkin dirajin. Ibadah-ibadah yang lain. Yang wajibnya aja dia kagak rajin kan. Begitu idza dakhala syahrul Ramadan, begitu masuk bulan Ramadan, ini si Muhammad tadi, Bib, kata ulama, dia zayyana nafsahu bi thiyabil fakhirah. Yang pertama, dia hiasi dirinya dengan pakaian-pakaian yang luar biasa, yang istimewa, yang mewah. Jadi mau masuk bulan Ramadan, dia beli peci baru, dia beli gamis baru, dia beli siwak baru, sorban baru, sarung baru, supaya terlihat mewah. Terlihat. Jadi dia lakukan ini semata-mata untuk menghormati bulan Ramadan. Gak sampai di situ, watib katanya. Beli baju baru, dia beli minyak wangi baru. Kemudian wayasum wayusalli. Masuk bulan Ramadan, dia puasa, dia sholat. Yang biasanya di luar bulan Ramadan malas sholat, apalagi puasa sunnah. Tapi masuk bulan puasa, dia rajin puasa, dia rajin sholat. Wa yaqdi ma fatahu. Itu salat-salat yang dia tinggalin di luar bulan Ramadan, dia qadha. Dia ganti sama dia. Salat duhur, habis salat duhur, assalamualaikum, dia salat lagi, salat duhur qadha. Habis salat asar yang wajib dia laksanin, dia salat lagi yang asar qadha. Dia berusaha. Jadi dia berusaha buat ganti salat-salat yang dia tinggalkan. Kemudian di sini dikatakan, akhirnya ulama ini nanya sama Muhammad, kenapa kamu melakukan seperti ini? Di luar bulan Ramadan, sholat enggak, sedekah enggak, puasa kagak, sholat sunnah kagak. Tapi kenapa di bulan Ramadan kamu puasa, kamu sholat, kamu ibadah? Dia bilang, hadza syahrut taubah war rahmah wal maghfirah. Ini yang bodoh, yang ninggalin sholat aja dia bilang, ini bulan taubat, ini bulan rahmat, bulan maghfirah. Mudah-mudahan kata dia. Dengan keberkahan saya hormati bulan ini, Allah hapus semua dosa saya. Allah ampuni semua maksiat saya. Akhirnya, fara'aituhu fil manam. Akhirnya ini ulama dia bilang, saya lihat si Muhammad ini di dalam mimpi saya. Fakultu lahu. Aku tanyakan kepadanya. Jadi si Muhammad ini meninggal, Habib. Jadi habis Ramadan dia meninggal. Habis Ramadan dia meninggal. Ulama ini mimpi ketemu sama Muhammad ini. Fakultu lahu, aku tanyakan kepada si Muhammad, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah berikan kepadamu? Lu dapat nasib apa dari Allah? Nasib bahagia atau nasib binasa atau nasib celaka? Dia bilang, qala ghafarallahu li ajli hurmati Ramadan. Allah ampuni dosa saya dikarenakan saya memuliakan bulan Ramadan. Segitunya orang ninggalin sholat di luar bulan Ramadan. Tapi dia tahu tentang kehormatan bulan Ramadan. Dia maksimalkan dirinya untuk menjadikan bulan Ramadan ini makmur dengan ibadah.
Dia prioritaskan Allah di dalam bulan Ramadan. Akhirnya apa ketika dia meninggal? Diprioritaskan dia oleh Allah. Dia diutamakan oleh Allah. Allah ampuni dosanya dikarenakan menghormati bulan Ramadan. Bukan ya bentuk sholatnya dia, bentuk puasanya dia, mungkin bentuk dia berusaha daripada kodok sholatnya. Ya, itu dia niatkan untuk menghormati bulan Ramadan. Menghormati bulan Ramadan. Betul. Padahal mungkin Bib kita tahu ya, dosa yang paling besar itu yang ninggalin sholat ya Bib. Ya, benar. Cuman dapat maghfirah ya, dapat pengampunan. Dia dapat ampunan Allah, dia masuk ke dalam surganya Allah dengan sebab. Sebabnya apa? Hurmatul Ramadan. Sebabnya memuliakan bulan Ramadan. Bukan melaksanain sholat, bukan banyak sedekah, bukan banyak sunnah, bukan banyak ibadah. Ngehormatin bulan Ramadan itu yang menjadikan sebab dia masuk surganya Allah. Ya, mungkin kalau dihitung sepanjang hidupnya lebih banyak ninggalin sholatnya. Lebih banyak dosanya. Kalau ditimbang bahkan dosanya akan jauh lebih berat kebanding pahalanya. Tapi yang namanya orang masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Dan juga mungkin niatnya baik ketika datangnya bulan Ramadan. Ya, mungkin pemirsa, ini pertemuan kedua kita ya, tadi sudah dibahas ya tentang hadis Nabi ya, kalau orang yang tahu daripada ya pemberian Allah, anugerah Allah, keberkahan Allah di bulan Ramadan, niscaya dia pengen ya Bib ya, 1 tahun penuh itu puasa. Dan kedua juga tadi ada kisah ya, di dalam kitab Irsyadul Ibad yang dinukil daripada kitab Faidul Mukhtar ini, karangan daripada Al-Habib Ali bin Hasan Baharun ya, tentang seorang yang sebelumnya bulan Ramadan ya, bukan orang yang baik lah ya, tapi sebab Ramadan dia bersiap-siap menghormati bulan Ramadan sehingga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya. Tujuannya dari apa? Yaitu menghormati bulan Ramadan. Mungkin ini pertemuan kita dalam season kedua ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.